Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktaviani Ramadhani dari BP 24, jurusan Pendidikan Vokasional Tata Rias. Saya dari kelas A dengan NIM 16203624. Jadi sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai motivasi dan minat belajar. Motivasi dan minat belajar siswa ini mungkin tidak asing lagi bagi kita mendengar apa itu motivasi dan apa itu minat belajar siswa. Apalagi minat belajar siswa, berarti ini sudah berkaitan dengan pendidikan di sekolah. Jadi ada kaitannya dengan antara guru dan siswa, antara dosen dan dengan mahasiswa. Oke, kita mulai dari motivasi. Tadi kan ada motivasi dan minat belajar siswa. Kita ulas dulu dari motivasi. Apa itu motivasi? Kalau bicara motivasi, mungkin semua orang udah pada tahu apa itu motivasi. Karena motivasi itu kata-kata yang tidak asing lagi yang kita dengar sehari-hari kan. Enggak itu di sekolah, enggak itu di lingkungan masyarakat, atau dimanapun kita berada, pasti ada kata-kata motivasi. Jadi motivasi ini sendiri adalah kegiatan pendorong siswa untuk melakukan aktivitas belajarnya. Motivasi itu kan bisa berasal dari dalam diri siswa atau dari luar siswanya sendiri. Kemudian motivasi itu sendiri tidaklah sama semuanya, karena ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapat bahwa pengertian motivasi itu berbeda-beda, tergantung dari para ahlinya sendiri. Yang ini berbeda, yang ini berbeda, dan ini pun yang berbeda. Nah, berdasarkan pendapat ahli sebelumnya, maka dapat dijelaskan kalau motivasi itu adalah berupa penggerak atau pendorong dari dalam diri siswa untuk melakukan kegiatan belajar, dan tentunya disesuaikan dengan tujuan belajar, sehingga pembelajaran itu dapat berjalan dengan secara efektif dan semestinya. Di sini juga ada fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu sendiri yaitu untuk mendorong timbulnya kelakuan suatu perbuatan. Yang kedua, berfungsi sebagai pengarah. Jadi motivasi ini sebagai pengarah dari seseorang. Semisal orang itu udah mempunyai motivasi dalam dirinya sendiri, pasti mereka mendapatkan suatu pengarah apa yang akan dilaksanakan ke depannya, kayak gitu. Selanjutnya, motivasi juga berfungsi sebagai penggerak. Sebagai penggerak sama seperti yang tadi, sebagai pengarah, tidak jauh beda dengan penggerak. Seperti analogi, sebuah kendaraan itu akan berjalan dengan lancar atau akan berjalan dengan baik apabila mesinnya baik, apabila mesinnya tidak ada kerusakan hal apapun. Begitu juga dengan perolehan hasil belajar yang maksimal. Jika kita mempunyai motivasi yang baik atau kita mempunyai motivasi yang dapat menggerakkan suatu perbuatan kita itu berjalan dengan lancar, nah pasti sebuah proses belajar mengajar itu akan tercapai dengan sendirinya atau akan tercapai dengan kebutuhan maksimal. Nah, di sini ada 11 cara menumbuhkan motivasi dalam belajar. Yang pertama yaitu memberi angka. Kalau memberi angka itu sudah pasti dengan pemberian nilai. Jika kita diberi nilai yang lebih tinggi dari siswa lainnya, pasti akan diri kita akan memunculkan motivasi yang lebih baik lagi untuk meningkatkan hasil tersebut. Jadi kalau memberi angka ini sama dengan memberikan nilai yang terbaik agar proses belajar juga tercapai dengan sempurna. Selanjutnya ada hadiah. Kalau hadiah juga suatu pendorong untuk memunculkan suatu motivasi. Tetapi tidaklah selalu demikian. Misalnya nih, seorang siswa ini dia cara menumbuhkan motivasinya dengan cara ada pemberian hadiah. Jika seterusnya dilakukan begitu, apakah seorang guru akan sanggup dengan hal itu? Tidak kan? Nah, kalau pemberian hadiah ini mungkin bisa diselang-seling, itu cara kita menentukannya dengan baik. Semisal di hari-hari tertentu, kita melakukan sebuah pembelajaran dengan cara ice breaking mungkin, dengan pokoknya ada game-game. Nah, nanti siapa yang mencapai hasilnya maksimal mendapatkan hadiah. Itu juga termasuk motivasi dari seorang siswa. Selanjutnya, saingan atau kompetisi. Semisal nih, seorang peserta didik mendapatkan saingan atau kompetisi dalam belajar kan. Misalnya temannya si A. Temannya si A ini cara belajarnya pun kayak lebih tinggi dari dia kan. Sedangkan dia sendiri berada di maksimal ke bawah. Pasti dia akan terpikirkan untuk bagaimana caranya menjadi temannya yang sudah belajar dengan semaksimal itu. Pasti muncul dalam dirinya untuk belajar lebih giat agar dia bisa mengejar temannya yang lebih tinggi lagi daripada dia. Selanjutnya ada ego involvement. Ego involvement yaitu upaya untuk memunculkan kesadaran peserta didik agar dalam diri peserta didik itu muncul rasa tanggung jawab. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia tahu akan tanggung jawabnya sendiri. Selanjutnya menyediakan ulangan. Menyediakan ulangan ini dapat dijadikan sebagai salah satu pendorong munculnya motivasi. Ya, sudah tentu. Selanjutnya mengetahui hasil. Mengetahui hasil. Sebagian siswa mungkin lebih lebih senang jika hasil ujiannya atau hasil tugasnya diberikan dengan hasil. Semisal dia di tugas yang pertama mendapatkan hasil 85. Ketika dia mengetahui hasil tersebut, pasti dia untuk kedepannya akan
meningkatkan hasil nilainya dengan dia mengetahui hasilnya segini dan dia tahu di mana kesalahannya dan belajar dari pengalaman. Itu bisa juga menjadikan motivasi bagi siswa. Selanjutnya pujian. Pujian yang dimaksud itu dapat berupa kata-kata. Contohnya nih, seorang guru mapel IPA bilang kalau anak-anak ibu semangat ya belajarnya. Mungkin siswa itu mempunyai love language yang kayak word of affirmation. Nah, pasti dia lebih senang kalau mendapatkan hal-hal pujian seperti itu kan. Yang kedelapan yaitu hukuman, merupakan reinforcement negatif, akan tetapi dapat menjadi reinforcement yang positif bila diungkapkan atau dimunculkan pada saat yang tepat. Yang kesembilan hasrat untuk belajar, yang kesepuluh tujuan yang diakui, dan yang kesebelas yaitu minat. Minat belajar yaitu ketertarikan terhadap bidang tertentu yang dimunculkan dari dalam diri individu. Ini dengan ditunjukkannya adanya rasa mencintai dan menyukai di bidang tertentu. Semisal seorang murid dia mempunyai minat belajar di pelajaran bahasa Inggris, nah pasti dia memiliki ketertarikan untuk mempelajari bahasa Inggris itu secara mendalam. Itulah yang disebut dengan minat belajar, ketertarikan seseorang terhadap sesuatu. Kalau kita belajar membahas mengenai minat belajar, berarti ketertarikan siswa terhadap pelajaran atau terhadap sesuatu yang dia sukai dalam proses belajar dan mengajar. Di sini ada faktor-faktor minat belajar. Faktor-faktor minat belajar yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Yang kedua, faktor minat. Yang ketiga, faktor intern. Dan yang keempat, faktor motivasi ekstern. Kalau yang pertama, faktor sarana dan prasarana, itu dapat memberikan pengaruh dalam proses belajar. Semisal seorang murid itu menyukai suatu pelajaran yang berbasis komputer. Nah, di sekolah itu tidak menyediakan fasilitas dan prasarana yang cukup untuk memenuhi kesukaan dari murid tadi. Nah, jika itu tidak terpenuhi, pasti saja seorang murid itu tidak akan semangat untuk melakukan hal apapun. Apalagi di bidang komputer, dia menyukai komputer, tapi cara untuk menjalankan minatnya itu tidak bisa. Nah, di situ juga faktor sarana dan prasarana termasuk dalam faktor minat belajar siswa. Yang kedua, faktor minat, sama yang seperti yang nomor 1 tadi. Yang ketiga, faktor intern. Kalau faktor intern itu terdapat pada diri individu tersebut, pada diri siswa tersebut, yang berupa dorongan, kekuatan, sehingga dapat memunculkan minat untuk melakukan suatu aktivitas belajarnya. Kalau faktor motivasi ekstern itu berasal dari luar individu, yang dapat dijadikan sebagai penggerak bagi peserta didik untuk melakukan proses belajar mengajar. Ada ciri-ciri minat belajar. Ciri-ciri minat belajar itu yang pertama, ciri-ciri minat belajar, adanya kecenderungan memperhatikan dan mengulangi kembali materi yang dipelajari sehingga berkelanjutan. Tidak hanya sekedar menerima penjelasan dari guru saja, tetapi si murid juga memberikan stimulus atau respon yang baik kepada gurunya sendiri. Yang kedua, adanya rasa mencintai terhadap materi pelajaran yang diminati. Yang ketiga, memunculkan kebahagiaan dan kepuasan dalam bidang yang disesuainya. Yang keempat, kecenderungan bersemangat dalam bidang minatnya daripada bidang luar minatnya. Yang kelima, ditunjukkan dengan beberapa prestasi dalam ajang kompetisi baik nasional maupun di kompetisi internasional. Nah, kita akan mengulas yang pertama tadi. Tadi saya menyebutkan adanya kecenderungan memperhatikan dan mengulangi kembali materi yang diterangkan secara berkelanjutan. Dan tidak hanya sekedar menerima penjelasan dari gurunya saja. Dari ciri-ciri minat belajar itu kita dapat memperhatikan siswa. Semisal saya belajar di suatu kelas, saya mengajar di suatu kelas. Nah, di satu kelas itu ada satu peserta didik yang dengan fokus memperhatikan saya cara menjelaskan suatu materi, saya menerangkan suatu materi, pokoknya dia fokus terhadap hal itu. Nah, kalau dia minat belajar akan pelajaran itu, pasti dia memberikan stimulus dan respon yang baik. Contohnya, ketika saya sedang menjelaskan, dia bertanya akan hal yang tidak diketahui. Nah, saya memberikan feedback, dan juga dia juga memberikan feedback yang baik. Setelah dia menerima jawaban, mungkin dia akan mengerti dan mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Itu juga termasuk dari ciri-ciri minat belajar akan pelajaran yang disukainya. Selanjutnya, motivasi dan minat belajar. Kalau motivasi dan minat belajar itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat untuk dipisahkan, karena sama-sama memberikan sumbangsi terhadap hasil belajar peserta didik yang sama-sama membantu meningkatkan hasil belajar peserta didik. Iya, yang motivasi dan minat belajar itu mempunyai tujuan yang sama untuk mencapai proses pembelajaran yang secara maksimal dan secara efektif, dan dia tidak dapat dipisahkan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.